Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Ruang Publik. Pemirsa, kalau kita bicara tentang universitas, di mana universitas memiliki peran penting untuk mencerdaskan seluruh generasi bangsa, agar generasi bangsa nanti bisa menjadi generasi penerus untuk menjadikan Indonesia menjadi yang lebih baik. Dan tidak kalah dengan Universitas UINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang sudah berdiri sejak tahun 1973 sampai saat ini masih terus menjadi pilihan masyarakat untuk menempuh pendidikan di sana. Dan bagaimana kemudian inovasi dan program-program apa saja yang dimiliki oleh UINSU hingga saat ini sehingga terus menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menempuh pendidikan. Untuk itu pada Ruang Publik kali ini pemirsa kami angkat topiknya adalah Milad ke-50 tahun UINSU Medan Smart Islamic University. Dan untuk itu nanti kita akan bahas topik kita ini dengan dua narasumber yang telah kita hadirkan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang pertama langsung saja saya perkenalkan sudah hadir bersama kita Ibu Profesor Dr. Nurhayati MAG selaku Rektor UINSU Medan. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Apa kabar? Boleh disapa dulu pemirsa kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian kita juga telah mengundang Guru Besar UINSU Medan, Profesor Dr. Haidar Putra Daulay MA. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa kami juga nanti memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama kami terkait dengan topik yang kita angkat adalah Milad ke-50 tahun UINSU Medan Smart Islamic University. Anda boleh nanti bertanya seputar topik kita bagaimana kemudian UINSU ke depan ini sehingga nanti terus bisa mencerdaskan anak bangsa, menjadikan generasi-generasi yang tamat nanti dari sana itu menjadi generasi yang memiliki ilmu ulul albab ya seperti yang disebut-sebut oleh UINSU selama ini menjadi ulul albab. Tidak hanya ilmu pengetahuan tapi ilmu agamanya juga kuat sekali pemirsa. Untuk itu nanti Anda bisa gunakan line telepon kami di nomor 0811 6100 386. Sekali lagi saya ulangi 0811 6100 386. Saya ke Bu Rektor dulu. Bu Rektor, apa sih yang sampai sekarang dipegang oleh UINSU sehingga begitu pesatnya perkembangannya dan sampai sekarang juga masih menjadi pilihan masyarakat Sumatera Utara bahkan di Indonesia untuk bisa menempuh pendidikan di sana, pendidikan tinggi. Terima kasih. Ini terima kasih kepada Bapak Moderator dan Abangda kami yang telah hadir di sini ya. Beliau ini merupakan profesor senior ya di Fakultas Tarbiyah dan beliau mengikuti pelaku sejarah tentang perkembangan IAIN dan akhirnya beralih status menjadi UIN Sumatera Utara Medan. UIN Sumatera Utara Medan itu beralih status itu 2014. Nanti yang awalnya nanti mungkin akan disampaikan oleh Abangda kami. Jadi melalui peraturan Presiden nomor 131 tahun 2014 itu tepatnya tanggal 16 Oktober 2014 itu Presiden masa itu Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, itu mengeluarkan peraturan presidennya, akhirnya beralih statuslah IAIN menjadi UIN Sumatera Utara Medan. Nah beralih status ini akhirnya ada wider mandate gitu ya. Jadi UIN itu boleh membuka fakultas-fakultas, prodi-prodi umum. Dan ketika terjadinya peralihan status, maka muncullah 3 fakultas umum, yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial, dan juga Fakultas Saintek. Nah, jadi ini sungguh luar biasa ya Bang Daya, sungguh luar biasa. Nah itu 2015 kita udah menerima mahasiswa baru. Dan ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Berarti ketika beralih status dari IAIN menjadi UIN Sumatera Utara Medan, berarti UIN kita disamakan dengan UIN-UIN yang lain, malah dengan perguruan tinggi negeri lainnya gitu ya. Dan untuk FKM sendiri, itu FKM ada 2 prodi sekarang. Ada prodi ilmu kesehatan, kemudian ada prodi gizi. Dan ini kan merupakan prodi-prodi yang banyak peminatnya. Banyak peminatnya gitu ya. Dan kemudian itu ada Saintek, kemudian ada juga FIS ya. Jadi ini prodi-prodi baru ini ya, fakultas baru ini itu berada di kampus Tuntungan. Jadi dan kita kemarin itu ketika penerimaan UMPTKIN itu kita termasuk nomor 6 yang banyak peminatnya se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Iya. UIN 29. Dari 29. Kalau PTKIN itu berjumlah 58. UIN-nya ada 29. Jadi itu kan luar biasa sekali ya. Artinya apa?
minat calon mahasiswa untuk masuk ke UIN Sumatera Utara Medan itu sungguh luar biasa. Ini karena dipengaruhi apa? Dipengaruhi juga karena kualitas ya dosen-dosennya, kemudian bagaimana akreditasnya. Karena kan perguruan tinggi itu kan sangat tergantung dengan akreditasinya. Akreditasi, Iya. ya. Jadi kalau misalnya akreditasinya nggak bagus, orang kan nggak mau masuk ke UIN Sumatera Utara Medan, termasuk jadi sarana prasarananya kayak gitu ya. Dan kita ini alhamdulillah ini dosen kita yang guru besar aja 2022-2023 ini insya Allah akan ada pengukuhan di bulan Desember itu sebanyak 20 orang. Wow, 20 orang, Prof? Iya. Orang, ya. Dan kita adakan sesinya itu 2 kali nih ya, 10-10. Macam Nah, angkatannya satu ya, Prof? 20 orang ya. Tadi Guru sudah, besar gitu ya. Iya, guru besarnya. Dan itu guru besar paling muda itu berusia 38 tahun. Wow. Wah, 38 tahun dan beliau itu dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Memang itulah bukti nyata Iya. Winsu terus ingin mencerdaskan Iya, anak bangsa. benar, Terbukti benar. dari bagaimana dia bisa melahirkan Guru guru-guru besar. Iya. Begitu ya. Ini kan bukti bahwasanya guru besar aja banyak lahir. Apalagi gitu ya. sarjana, begitu ya. Gitu dia, apalagi sarjana. Baik. Saya ke Prof dulu nih, Prof Ya, baik. Dr. Haidar. Prof, kalau kita bicara tentang Yayen dulu. Yayen dulu kan juga banyak melahirkan ulama-ulama besar di Betul. Iya, Sumatera iya. Utara dan Indonesia juga begitu. Iya, Tapi apakah dengan beralihnya Yayen ke Winsu, ulul albab itu akan terus dipegang? Ya, prinsip ulul albab itu akan menyatu semua, baik itu output dari fakultas-fakultas agama maupun output dari fakultas-fakultas sains. Ya, kita sebut sains ya. Ya. Jadi karena itu maka dua-duanya itu adalah pegangan utama daripada mereka. Ya. Alumninya, apa yang maksud ulul albab itu? Itu gitu ya. Hmm. Orang yang menggunakan akal pikirannya Hmm. dan orang yang menggunakan hatinya. Jadi dua cabang itulah sekarang yang akan membentuk seluruh kepribadian yang muncul dari UIN itu. Baik dia alumni sains, ya, fakultas-fakultas sains seperti tadi disebutkan Ibu Rektor, ada berapa sudah. Kemudian alumni fakultas agama. Agama itu mesti tetap ada tarbiyah, ada syariah, ada usul, ada dakwah, ada 4. Sains sudah disebut tadi, ada FKM, ada Saintek, FIS. ada FIS, ada FIP, ada ekonomi. Kan ada FEBI ya. Jadi namanya. sudah banyak sekarang, 8 ya fakultas ya. Iya, 8, fakultasnya 8. 4 fakultas agama, 4 fakultas sains. Ya. Nah, Berarti ada ini 8 semua fakultas nanti sekarang. produknya itu adalah akan melahirkan orang yang memiliki kapabilitas dalam bidang ulul albab, Ya. yaitu orang yang menggunakan akal fikirannya, tafakkaru, Iya. ya, tafakkaru, yaitu orang menggunakan pikirannya dan orang menggunakan hatinya, ya untuk berzikir kepada Allah. Ya. Nah, itu kan ayat Ali Imran itu. Iya. Prof, kalau kita lihat, Prof kan masih ada menjadi saksi sejarah Iya, betul. sejak berdirinya Yayen dulu begitu. Iya, Apakah dari dulu sampai sekarang Yayen dan Winsu ini masih tetap mempertahankan budaya-budaya yang lama? Sehingga apa? Sehingga bisa menjadi panutan, kemudian menjadi barometer bagi masyarakat atau universitas lainnya begitu. Sehingga menjadi pilihan masyarakat juga untuk berkuliah di sana. Ya, memang itu tetap. Jadi dulu sebelum ada istilah ulul albab itu, ada kita populerkan dengan nama yaitu ulama yang intelek, Dan intelek yang ulama. Iya. Ulama yang intelek itu ulama, tapi dia tidak hanya menguasai ilmu-ilmu agama saja. Dia juga menguasai ilmu-ilmu pengetahuan lain. Kita sebut dengan ulama yang intelek. Yeah. Sehingga dengan demikian, ketika dia berceramah, ketika dia kuliah, ketika berkuliah, dia bisa mengaitkan Iya. antara agama dan pengetahuan itu. Baik. Oke. Nah, itu. Saya ke Rektor lagi. Bu Rektor, kalau kita bicara tentang program-program saja mungkin yang selama ini bisa membanggakan Winsu, ya dalam artinya akhir-akhir ini begitu ya. Apa saja yang mungkin bisa dibanggakan dari Winsu itu? Wah, Prestasi-prestasi apa saja yang ditorehkan prestasi. oleh Winsu ini begitu? Ya, alhamdulillah ya dalam tahun ini aja ya. Saya itu baru dilantik itu 9 Mei. 9 Mei 2023, iya. 2023. Belum 1 tahun ya Prof, tapi itu pengen kita tahu, artinya belum setahun di Winsu tapi sudah banyak melahirkan prestasi begitu. Alhamdulillah, ini karena berkat kolaborasi ya. Jadi alhamdulillah itu kemarin kita termasuk peringkat pertama top skor Sinta. Itu kan biasanya tulisan-tulisan dosen itu kan ada di-upload ya di Sinta. Itu kita untuk PTKIN kita nomor pertamanya. Nomor pertama. Iya, nomor pertama. Dan alhamdulillah itu juga kemarin versi EduRank itu ya, EduRanking itu kita nomor 10.
itu PTKIN se-Indonesia kita berada di peringkat nomor 10. Kalau EduRank itu ya, ada Unirank. EduRank itu di peringkat 9, Unirank itu di peringkat 10. Kalau EduRank itu dia penilaiannya itu berdasarkan hasil penelitian dosen, kemudian bagaimana keunggulan non-akademiknya, kemudian bagaimana peran alumninya gitu. Nah, jadi kan kita ini sudah masuk 10 besar gitu ya. Padahal kalau kita lihat sejarah, itu IAIN Sumatera Utara merupakan IAIN yang termuda, yang berdiri tahun 73. Dan saya sendiri belum lahir itu. Saya sendiri belum lahir ya. 73, 2014 kita beralih menjadi UIN, dan kita itu IAIN termuda, kita sudah bisa luar biasa kiprahnya di tidak hanya di Sumatera Utara tapi juga di Indonesia gitu ya. Ininya dan ini juga kita melihat bagaimana dosen-dosen kita ini memang terus berpacu, ya, dan kita sangat menghargai itu. Jadi prestasi-prestasi sekarang, bagaimana posisi kita di EduRank, di Unirank itu, kemarin itu kita memberikan insentif kepada dosen itu hampir 130 orang ya yang kita kasih insentif, itu penghargaan. Jadi bagi guru-guru besar, yang baru guru besar itu ada yang terbit di Scopus itu hampir dapat itu per orang 15 juta. Ini tidak terlepas peran WINS itu luar biasa begitu ya. Iya, kita menghargai karena kita berharap memang yang namanya sebuah perguruan tinggi itu kan ini ya, bidang tridharma perguruan tinggi itu kan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Jadi kita harus mempush dosen-dosen. Jadi tidak hanya mereka memberikan yang terbaik untuk UIN, kita juga harus memberikan terbaik untuk dosen kita, termasuk kepada pegawainya juga, gitu. Jadi termasuk yang terbit di Scopus, dosen-dosen yang belum guru besar, kemudian termasuk yang di Sinta, itu kan ada Sinta 1, 2, 3, 4 gitu ya, 5, 6 itu kita kasih penghargaan insentifnya. Ya, dan hampir kita luncurkan itu 500 juta untuk 500 juta. Iya. Jadi supaya dosennya ini semangat. Jumlah yang fantastis, pantas bisa mengantarkan 20 guru besar tahun ini begitu ya. Ini kan clue-nya ya Prof ya. Prof, tapi kalau kita bicara Prof Haidir, kalau kita bicara tentang guru besar yang ada sekarang, yang dikatakan rata-rata muda gitu ya, 38 nanti ada. Menurut Prof, apalagi mungkin yang bisa dikoreksi dari mereka supaya nanti bisa terus mempertahankan nama WINSU ini, bisa menjadikan nama WINSU menjadi lebih besar lagi begitu, Prof? Ya, pertama tentu tadi seperti dikatakan Ibu Rektor ya, yaitu tentu publikasi ilmiah. Jadi walaupun sudah guru besar, jangan berhenti. Jadi kita terus publikasi ilmiah, tadi disebut Sinta, kan itu publikasi ilmiah internasional lagi kan, Fokus, itu semuanya, dan buku-buku. Jadi jangan pernah berhenti menulis. Ini kita inginkan, kita sarankan kepada guru besar kita ini, dan hasil tulisnya itu dipublish di jurnal. Sekarang jurnal dicari orang. Kemudian jangan lupa juga untuk supaya permanen di semua karya ilmiah itu harus dibukukan. Di tiap dosen itu kita ingin terbit bukunya paling tidak satu tahun. Satu judul buku 1 tahun. Satu judul buku, coba bayangkan. Dan seharusnya dosen itu bercita-cita bahwa bukunya sepanjang umurnya. Kalau umurnya gitu ya, Prof? 70, 80, maka bukunya harus berjudul 80 judul. Sekarang Prof, Haidir ada berapa bukunya, Prof? Baru 40-an lebih sedikit. Wow, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. 45 yang bercita-cita. Jadi target cita-cita itu kan begini, kalau full itu 100%, susah. 2/3 saya dari 100% sudah dianggap berhasil kan. Dianggap berhasil ya, kan. Ini contohnya begitu ya, Prof. Prof, contohnya begitu ya, Prof. Baik, saya ke Ibu Rektor lagi dulu, Prof ya. Bu Rektor, kalau kita bicara tentang 8 program studi yang ada di UIN. Fakultas. Ya, 8 fakultas ya. 8 fakultas. Prof, bagaimana serang akreditasinya ini, yang 8 fakultas ini, Prof? Akreditasinya itu ya, itu udah 9 yang unggul, ya. Itu prodi kita kan 63. 63 prodi, iya. Jadi ada 63 prodi, itu yang 9 itu sudah unggul. Kemudian ada 13 memang ini lagi reakreditasi dari C ya. Reakreditasi untuk inilah bisa ke baik sekali, bisa
ke unggul. Kita berharap memang itu menuju ke unggul semuanya. Yang selebihnya itu ada 42 prodi itu baik sekali atau B. Dulu yang B kan masih berlaku ya, yang udah lama B dan baik sekali. Gitu. Apa nanti Ininya. upaya yang dilakukan supaya bisa menjadi unggul ini, Prof? Wah, kita membackup itu ya, istilahnya kita mempersiapkan dana. Karena kan istilahnya ketiga akreditasi ini kan memang semua harus dipenuhi. Ya, apalagi sekarang ini kan ada 9 standar itu ya. 9 standar, jadi kita juga mempush ini prodi-prodi, mana yang akreditasi kita bantu dari segi pendanaan. Ya, pendanaan. Itu memang harus ya. Apalagi sekarang ini kan akreditasi itu sudah ada lembaga administrasi mandiri. Misalnya LAMPTKES, itu kan untuk ilmu kesehatan. Nah, itu udah ada mandiri. Kita juga bayar kan? Nah, bayar ke itu resmi. Misalnya ilmu kesehatan itu sekitar 75 juta. Kita bayar ke sana kan ininya. Jadi itu makanya selain itu juga kita mempersiapkan persiapan lainnya, sarprasnya semuanya. Dan ini memang kita lagi fokus. Apakah kebetulan sarana prasarana atau ya lain-lainnya gitu, Prof? Yang mana? Untuk menuju ke unggul itu. Ya itu saling apa ya? Berkait gitu ya, saling mendukung. Tidak hanya sarpras aja, tapi juga dari dosennya, mahasiswanya, alumninya, alumninya itu semuanya harus saling mendukung gitu. Jadi kalau misalnya sarpras aja bagus, tapi dosennya yang tidak ada, mendukung, susah karena, juga begitu ya, Prof? Susah juga, ya. Jadi karena kan apapun ceritanya, dosen itu harus ada publish artikelnya atau bukunya, jurnal. Itu sangat mempengaruhi itu. Itu sangat mempengaruhi. Itu makanya kita beri penghargaan tadi kan supaya dosen ini terus menulis. Ya memang pengharapannya satu buku itu harus ada 1 tahun. Ya Prof minimal ya minimal itu sangat bagus sekali. Prof, kalau kita bicara tentang perkembangan UINSU begitu. Apakah menurut Profesor ini tidak terlepas daripada peran alumninya? Wah, itu jelas yang begitu tersebar di seluruh belahan dunia. Jadi salah satu disebut Ibu tadi, Ibu Rektor, bahwa yang akan dinilai dalam 9 standar itu peranan alumni. Kan ada 9 standar tadi. Antara lain bagaimana alumni mensupport. Nah, itu salah satu, ada penilaian itu. Ada penilaian khusus tentang itu. Jadi mulai dari visi misi, mulai dari dosen, mulai dari mahasiswa, ya kan alumninya, ini alumni. Jadi alumni itu semakin banyak kiprahnya, semakin banyak, semakin tinggi nilainya tentang akreditasinya nanti. Sangat kita dorong supaya alumni memiliki suatu kepedulian. Ya, sekarang sudah puluhan ribu alumni kita. Nah, kemarin ada kumpul tarbiyah berulang tahun ke 56. Ya, 56 itu dulu cabang ini. Kita dulu cabang Araniri. Waktu sudah 56, 55 ya. Ulang tahun itu mengumpulkan alumni-alumni. Nah, ini mungkin Fakultas Syariah bikin lagi. Apa sumbangan yang diberikan? Nah, yang paling tidak buku. Kemarin sudah banyak yang nyumbang bukunya. Lebih berharga memang buku itu saya Prof, untuk membesarkan nama UINSU begitu ya. Bisa dibaca oleh banyak orang ya. Untuk menggerakkan mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkuliah di UINSU juga begitu ya, Prof. Saya mau nanya ke Rektor nih, sebegitu besarnya banyaknya prestasi UINSU, apa sih sebenarnya bentuk pengabdiannya ke masyarakat kalau kita bicara tentang tritugas perguruan tinggi ini kan begitu Tridharma ya. Tridharma perguruan tinggi ini gitu ya. Nah, tapi setelah pesan-pesan berikut ini tetap bersama kami pemirsa.
Ya, selamat sore pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik dengan topik yang kita angkat milad ke-50 tahun UIN Medan dengan Smart Islamic University. Ya, saya ulangi, Smart Islamic University. Kita akan bahas kembali bersama Rektor UIN Medan, Ibu Profesor Dr. Nur Hayati MAG, dan Guru Besar UIN Medan, Profesor Dr. Haidar Putra Daulay MA. Saya ke Ibu Rektor lagi nih, Bu Rektor. Bagaimana bentuk-bentuk pengabdian ke masyarakat yang dilakukan oleh UIN sampai sekarang ini? Pengabdian masyarakat ini sungguh banyak ya, terutama kalau kita lihat dosen-dosen sendiri ketika memberikan ceramah itu juga merupakan salah satu pengabdian. Iya. Dakwah begitu ya. Iya, itu berdakwah itu merupakan pengabdian masyarakat. Itu nggak bisa dipungkiri ya, memang itu memang melahirkan ulama-ulama terus ya, Iya, Prof. iya. Dan itu kan istilahnya kalau memang ustadznya dari UIN itu kan jelas ya. Iya. Karena lagi segi pendidikannya Iya. itu jelas ininya kan. Itu salah satu pengabdiannya. Tapi UIN Sumatera Utara sendiri itu ada bekerja sama dengan Kementerian Desa. Nah, itu juga itu dengan LP2M termasuk juga dengan Fakultas Dakwah. Itu juga ada desa binaan kita di Asahan kayak gitu ya. Jadi istilahnya misalnya kita terjun ke lapangan mengadakan misalnya ya bisa dalam bentuk stunting gitu ya. Nah, itu masyarakat itu diadakan, dikumpulkan, kemudian diberikan pencerahan apa itu yang dimaksud dengan stunting. Bagaimana percepatan Iya, penurunannya penurunan begitu ya? stunting. Ini kan kalau misalnya kita tidak lakukan itu, contohnya ini stunting ini kan. Stunting ini kan dianggap orang ini kan tubuh pendek gitu ya, pendek, dianggap itu turunan gitu ya. Dan itu istilahnya menganggap, wah ini nggak bisa sesuatu yang nggak bisa disembuhkan. Padahal bisa stunting diatasi. itu kan karena gizi buruk gitu. Nah kalau kita pandang dari perspektif Islam, itu kan sungguh mengena itu. Apalagi di daerah-daerah pesisir, terutama banyak ya daerah pesisir itu kan mayoritas muslim itu banyak. Dengan perspektif agama, itu orang UIN yang turun lapangan, wah itu akan lebih menyentuh lagi. Nah, itu juga jadi kita kerjasama dengan banyak instansi ya, dinas kesehatan apa semuanya, termasuk tentang hal-hal yang lagi trends, hal-hal yang memang harus kita tuntaskan gitu. Karena UIN Sumatera Utara itu kan dia apa namanya integrasi ilmu ya. Jadi kita tidak hanya misalnya fakultas kesehatan itu tidak hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu kesehatan yang umum, tapi juga dipandang dari perspektif bagaimana agamanya. Nah, gitu. Misalnya contohnya gini, kemarin ketika pemulasaran jenazah COVID-19 yang terjadi perampasan itu di mana-mana, itu dosen mengadakan penelitian ya? Kolaborasi Bahaya antara tidak begitu ya? antara dosen fikih dengan dosen kesehatan gitu. Kesehatan ini kan ini bersentuhan aja kita udah bahaya sekali. Bahaya katanya, kalau fikih nggak apa-apa nih nah, gitu ya. Kalau fikih, nah kalau kayak gitu akibatnya gimana? Dari segi fikih kan ada yang darurat gitu ya. Yang daruri itu kalau sampai mengganggu tentang jiwa kita sampai menyebabkan kematian itu juga tidak dibolehkan. Jadi kan ini menarik jadinya. Dan ini terbit di Scopus gitu. Ini jadi luar biasa begitu ya, Prof? Iya, ininya. Jadi dosen-dosen itu memang sangat luar biasa dan juga itu ketiga kolaborasi misalnya pengabdian ke masyarakat itu membawa mahasiswanya sekalian. Ya supaya mahasiswa juga tahu ya. Karena kan kita sistem ini sekarang MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan mahasiswa memang ada 2 semester bisa terjun dia kan, baik melalui dengan universitas lainnya gitu ya, atau magang di perusahaan atau apa gitu ya, atau dalam proyek kemanusiaan, itu bisa aja gitu ininya. Dan kita sudah mulai itu gitu ini. Saya ke Prof. Haidar lagi, Prof. Kenapa sampai sekarang artinya anak-anak generasi muda Islam itu masih ingin sekali menjadi menjadi orang-orang ilmuwan yang memiliki ilmu agama juga begitu. Terbukti kan misalnya fakultas-fakultas dakwah, tarbiyah itu masih banyak peminatnya, Prof, gitu ya. Kan berarti kan agama ini masih tetap dipandang menjadi nomor 1 begitu ya, Prof. Baik, ini begini, karena itu tidak lepas daripada turunannya ke bawah, yaitu munculnya madrasah-madrasah, munculnya sekolah-sekolah Islam. Yang madrasah-madrasah itu kan, madrasah kita itu sekarang kan banyak sekali di Indonesia ini. Madrasah Ibtidaiyah, madrasah Sanawiyah, Aliyah. Ya kan? Itu madrasah-madrasah, sebenarnya madrasah ini adalah sekolah berciri khas Islam. Artinya apa? Apa yang diajarkan di madrasah itu, apa yang diajarkan di sekolah. Seluruh mata pelajaran sekolah ada di madrasah. Cuma tidak seluruh apa yang di madrasah ada di sekolah, tidak. Maka dia sebut berciri khas Islam. Di madrasah itu diajarkan agama dalam bentuk yang
banyak mata pelajaran. Iya. Ada Quran hadis, ada fikih, ada akidah akhlak, ada sejarah Islam. Ini tidak ada di SMA ini, tidak ada di SMP, itu ada di madrasah. Karena itu mereka berpikir kalau saya tamat nanti dari ini orang-orang madrasah ini, kemana saya? Pilihan utamanya tetap UIN, walaupun banyak sekali yang sebenarnya juga ya. di luar. Selain daripada itu tumbuh dengan subur pesantren-pesantren. Ya. Ya. Pesantren itu ada dua polanya. Pertama pesantren tradisional, sering disebut salafi, pesantren modern. Pesantren modern itu banyak sekitar kita. Sekitar Rodul Hasanah, mana lagi Al-Kausar. Oh banyak. Keliling kita dikelilingi oleh pesantren modern sekarang. Nah ini juga tamat kemana kami? Ya pilihan juga banyak ke UIN. Nah itu makanya tetap banyak peminat. Ada berapa ribu tahun ini beriman Pak? Hampir 5.600. 5.000 yang masuk. Iya, yang masuk. Ya, yang peminat Yang Peminat banyak yang sekali, daftar Bro. 10.000 lebih. 10.000 10.000 lebih. lebih. Iya, Dari itu mana melalui sumbernya itu? UPTkin. Nah, itu dari madrasah, dari pesantren. Kemudian dari sekolah-sekolah Islam. Sekolah Islam sekarang ini sekolah Islam swasta banyak. Ya. Di dalam sekolah Islam swasta itu ada sekolah full day, itu sekolah Islam terpadu. Mungkin Pak Keri tahu ya. Itu anak masuk pukul 7.30 bahkan Pulang jam 6 atau jam jam 5. Apa yang dikerjakan di situ? Terpadu. Ya. Apa yang dipadukan antara ilmu pengetahuan apa yang ada di sekolah umum, di sekolah negeri, tambah agama. Maka dia belajar hafiz Quran, belajar terjemahan Quran, sama waktu panjang. Nah, ini juga berminat juga masuk UIN ini. Ya, kemana dia paling tidak, kalaupun dia tidak agama, dia ambil sainnya. Sains. Itu kira-kira Pak Keri itu. Luar biasa pemahaman Prof ini memang. Artinya memang itu yang membuat sampai sekarang memang Oh, masih iya, itu banyak tadi. mahasiswa-mahasiswa ini memilih fakultas-fakultas agama seperti itu ya, Prof? Nah, dan itu Dinda Keri juga kita harus tahu bahwa UIN itu di Medan, di Sumatera Utara ada 2. Yes. Jangan kita lupa itu dua. Satu Medan, Dan satu Padang Sidempuan. Satu Medan, satu Padang Sidempuan. Padang Sidempuan itu sekarang juga itu banyak peminat karena mereka itu sudah sekarang diasramakan malah seluruhnya. Ini kita pun akan menuju ke diasramakan. Idenya bagus. Sebanyak itu mahasiswanya, Prof, bagaimana? Diasramakan untuk semester 1 sampai 2, 1 tahun. Iya. Diasramakan semua. Kita akan menuju ke sana ini. Karena tidak 5.000 kemarin, Prof, soal Itu penerimaan diasramakan itu gitu. itu, kalau- Bagaimana penerimaan ini asrama itu 5.000 Nah, itu gitu, sedang Prof? dipersiapkan Ibu Rektor ini. Wow. Nah, itu kampus Tuntungan mungkin ini bisa Iya. menampung Ya, tanah. kita bisa Ada lihat lagi memang tanah masih luas Siena. tanahnya kan begitu. Jadi asrama itu nanti apa gunanya? Supaya mereka dapat belajar agama dengan baik, belajar bahasa Arab dengan baik, kan Kemampuan. begitu ya. Karena dia nanti kalau suatu saat kita buka kedokteran, kita asramakan dulu mereka 1 tahun. Supaya agamanya kuat, bahasa Arabnya kuat, kemudian apalagi praktek-praktek agama antara mereka. Praktek ibadah. Sholat 5 kali, terus di situ nanti dia Ini PC ini baru-baru dibuat atau bagaimana ini? Oh, udah dalam. lama. Silakan Bu. Udah lama ya, Prof? Iya, dan kita itu mencanangkan memang membuka fakultas kedokteran. Ini kita lagi berjuang untuk tanah Senas, untuk sertifikatnya itu sekitar 97 hektar lebih, ya. Sudah berapa persen mau terrealisasi, mau Ya, mengarah ke alhamdulillah terrealisasi? ini hampir 70% sudah ya, tinggal Kalau dikit lagi. Winsu kayaknya menggunakan kedokterannya kayaknya mungkin banyak orang mau Kalau begitu ya. Kalau ya fakultas kedokterannya itu masih kita ini ya, kita hanya lagi berjuang untuk tanah senanya, untuk sertifikat. Setelah itu kalau udah sertifikat kita mudah untuk mendapatkan bantuan. Iya. Karena kan pemerintah termasuk badan hibah lainnya itu tidak akan memberi bantuan kalau memang tidak sertifikat. Ya. Mereka kan khawatir ya, Ya. nanti udah dibangun tiba-tiba diambil kan bahaya Ya, gitu. sertifikat lah perlu. Ya, Karena sekarang- iya. Dan itu yang kita rencanakan fakultas kedokteran itu di Tanah Sena ini yang arah ke Kuala Namu. Iya. Ya, tapi kita lagi mempersiapkan semuanya. Siap, Prof. Bu Rektor, kalau kita bicara tentang beasiswa, Iya. apa saja beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa? Bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi, kemudian Iya. yang berasal dari keluarga yang kurang mampu begitu. Itu dia. Meski kan sekarang udah ada UKT juga kan, Iya. Kan UINS juga memperlakukan UKT kan Oh, begitu, iya. kan Iya, gitu iya, dia. iya. Iya, Nah susah nggak sih bagi mahasiswa-mahasiswa yang pinter ini, berprestasi ini Iya. begitu? Wah, beasiswa banyak sekali ya. Itu di samping ada KIP namanya. Dulu namanya bidik misi itu Bidik ya. misi, Nah, ya. itu untuk Kan KIP. bantuan bagi mahasiswa miskin berprestasi. Iya. Wah, itu kemudian selain KIP kita juga ada UPZ. Ini zakat ya, dari dana iya, zakat ya. zakat. Dan itu kemarin kita kasih itu banyak yang menerima, hampir 400 mahasiswa itu yang menerima untuk ini. Dan dana zakat itu dipotong dari gaji para ini ya,
para dosen, para tenaga pegawai. kependidikan, pegawai, termasuk yang dipotong, dan itu diberikan untuk mahasiswa. Selain itu memang mahasiswa juga banyak kita dapat dari misalnya yang mitra kerjasama kita, dari BSI, misalnya BRI gitu ya, itu juga banyak dapat ya dari BI, nah itu ininya. Artinya memang ada jaminan bagi mahasiswa yang Oh berprestasi iya, itu, iya, mahasiswa miskin berprestasi itu memang iya. tetap menjadi prioritas Karena juga apapun begitu ya. ceritanya, ketika untuk menerima beasiswa ini, yang menjadi pegangan pertama itu IP, harus di atas 3 kan. Ya. Nah, karena kalau di bawah itu nggak kita berikan, karena Ya. kan kita ingin memang yang mendapatkan beasiswa itu memang mahasiswa yang berprestasi. Ya. Mungkin kalau misalnya tidak mampu itu kan lain ceritanya gitu ya, tapi syaratnya itu memang harus berprestasi. Baik. Ininya. Dan ini kita juga mempersiapkan anggaran untuk 2024, itu kita memberikan beasiswa untuk luar negeri. Sebanyak kita siapkan 50 orang. Nanti menempuh pendidikan S2 di sana atau bagaimana, S1. Prof? S1 di UIN Sumatera Utara Medan. Kita ingin Dari luar negeri. Iya, orang luar negeri terutama tetangga kita ya, misalnya Thailand, ada Pertukaran mahasiswa Kambodia, kayak begitu ya? iya, Kambodia atau Filipina. Filipina, itu bisa istilahnya datang ke UIN Sumatera Utara, kita berikan beasiswa, tapi kan harus ada syarat-syaratnya gitu ya, syarat-syaratnya gitu. Ini juga kan Kerjasama ini sudah dijajaki juga? Udah dijajaki. Kita yang di Singapura itu kita udah kerjasama dengan Jamiyah Singapura. Dan itu mereka sudah berdiri 90 tahun ya. Dan insya Allah itu ke depan mereka juga akan mengirimkan siswa ke UIN gitu. Malah kita ada yang alih lagi untuk S1, untuk S2 juga. Iya, itu kita sudah tanda tangani dan insya Allah itu mungkin insya Allah tahun depan sudah mulailah kita untuk ini. Jadi memang kita, karena salah satu penilaian akreditasi itu jumlah mahasiswa asing di perguruan tinggi. Iya. Makin banyak makin nih. Iya, makin banyak itu makin tinggi. Strategi Bu Rektor memang pas. Kenapa orang muda kan begitu ya, Prof? Prof Haidar, Ya, baik. saya mau tanya, tadi Bu Rektor sudah singgung sedikit zakat tenaga pendidik begitu ya, yang ada di UINSU. Tapi konon katanya zakat alumni itu juga terkumpul banyak katanya, Prof. Bisa kasih bocoran nggak sih, Prof? Ada zakat alumni, ya mungkin secara pribadi mungkin mereka sumbangkan. Itu dikelola belum ada saya ingat ya. Itu dikelola sama mereka atau bagaimana, Wakaf Prof? itu. Ada wakaf. Wakafnya ya. Ininya. Jadi sampai selama ini belum ada Belum secara organisasi. Itu khusus yang, UPZ. yang ada baru adalah dosen-dosen. Dosen-dosen. Setiap bulan gajinya berapa zakatnya, kan dihitung itu. Kalau gaji 10 juta sekian, kan zakat masuk terus. Kalau gaji sekian, ya kalau profesornya itu tinggi gajinya ini. Tapi kan memang ini sangat membantu sekali ya, Prof, kalau menurut Prof Haidar sekali. Bantu, ya banyak. 400 orang kemarin kita bantu itu, dibantu Ibu Rektor ya, 400 orang yang tergolong perlu dibantu lah ya. Yang ahli zakat lain ya. Mustahik lah. Mustahiknya benar. Iya. Nah itu. Baik. Bu Rektor, kalau kita bicara sekarang tentang fakultas apa saja mungkin yang paling unggul, kemudian juga ya peminatnya begitu. Apa sih yang menjadikan ini peminat tinggi? Wah, begitu? itu tren paling banyak itu Fakultas Tarbiyah. Ini fakultasnya profesor kita ini. Walaupun tadi Prof sudah singgung sedikit, apa sih yang menyebabkan itu kok tinggi sekali gitu, Prof? Gitu. Ya karena orang terus tamat terus jadi guru. Ada kerjaannya. Jadi peluang kerjanya itu lebih luas. Nggak lepas Pasar dari, kerjanya luas begitu ya, Prof? lepas dari Ilmu agamanya kuat begitu kan, Prof? Begitu tamat tarbiyah dia bisa ngajar, paling tidak ngajar anak ngaji udah bisa dia. Ngajar anak TK udah bisa dia, ngajar anak ini ya. Jadi sudah banyak kan. Ilmunya ada begitu, siap pakai begitu ya, Prof? Pakai. Karena dia itu paling banyak peminat itu Fakultas Tarbiyah, kemudian FEBI. FEBI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya, karena itu kan istilahnya ada perbankan syariah, ada ekonomi Islam. Itu jelas itu peluang kerjanya kemana? Bisa ke bank, dia perkantoran, administrasi kan begitu ya. Itu jelas ininya kan. Tapi juga fakultas lainnya sebenarnya, misal Fakultas Usuluddin itu ya. Itu istilahnya di situ kan akidah filsafat nih apa itu karena juga harus dikaji kan. Kalau nggak ada yang masuk ke situ gimana nanti untuk perkembangan Islam ke depannya gitu ya. Ini ya. Jadi ini termasuk juga fakultas dakwah ya ininya. Dan kalau fakultas umum itu seperti Saintek itu kemudian FKM, FIS itu memang peminatnya sangat besar sekali. Besar sekali begitu ya, Prof? Iya, besar sekali. Prof, sejauh ini bagaimana ini
peran pemerintah, begitu perhatian pemerintah sendiri terhadap UIN begitu. Melihat UIN itu begitu berkembang pesat begitu. Bagaimana selama ini tanggapan dan respon pemerintah? Oh, iya, Kalau iya. kita lihat kan dulu Pak Edi Rahmayadi sebelum Iya. sebelum habis masa jabatannya sering sekali ke WINSU memberikan Iya. apresiasi dan Iya, iya, sebagainya iya. begitu. Iya. Untuk pemerintah terutama di Sumatera Utara ya itu sungguh luar biasa. Dan kita itu kemarin di Fakultas Dakwah aja itu dapat bantuan dari Pemprovsu. Ya termasuk UIN Sumatera Utara sendiri gitu untuk tahun depan gitu ya. Jadi alhamdulillah itu pemerintahan Provinsi Sumatera Utara memiliki perhatian yang sungguh luar biasa ke UIN. Termasuk sekarang yang sekarang kan namanya PJ ya, PJ Gubernur, PJ Gubernur, Pak, Iya, iya. Bapak Dr. Hasanuddin itu luar biasa sekali. Itu aja kemarin ketika kita audensi untuk Desdatalis yang ke-50 ini, beliau itu sangat respon sekali. Sangat respon, malah kita bilang apa yang beliau siap untuk membantu UIN Sumatera Utara Medan. Apalagi kita ketahui beliau itu kan memang baru doktor tuh dari UGM ya. Jadi secara basic latar belakangnya itu seorang akademisi. Iya, gitu akademisi ya. begitu Bisa ya. kita pakai Iya, dosen kita iya, nanti tuh, kalau benar. gitu. Iya. Dosen praktisi begitu Ya, ya. beliau cum laude itu ya ininya. Jadi sebenarnya perhatian dari pemerintahan Provinsi Sumatera Utara itu sungguh besar. Termasuk juga dari Pak Wali Kota Medan ya. Kemarin itu kita mahasiswa kita kerjasama dengan Wali Kota Medan ya, pemerintah ini kita itu ada 3 orang mahasiswa kita yang diberangkatkan ke Korea. Oh, iya. Iya, pertukaran mahasiswa. Mahasiswa. Ya, insya Allah itu udah balik dia tanggal 4 November itu. 4 November. Oh, iya. 10 November, 10 10 November. berarti Insya 3 hari Allah. lagi. Iya, itu makanya perhatian baik itu gubernur sendiri, wali kota, kota. termasuk dengan bupati-bupati, Bupati Asahan ya kan, itu semuanya Pemda. wali kota itu sangat besar perhatiannya. Malah mereka itu yang dari Asahan atau Labuhan Batu Utara itu memberikan ada mahasiswa kita yang berasal dari daerahnya itu dikasih beasiswa untuk membackup supaya mereka memang benar-benar bisa ya sejahtera lah sebagai mahasiswa gitu intinya. Luar biasa ini Iya. memang WINSU ini. Prof, Ya, baik. kalau kita bicara tentang apa sih bedanya ulama-ulama yang dulu dengan ulama yang sekarang, gitu, Ya. ulama-ulama muda ini. Ya. Apakah mereka itu hanya artinya tetap aja sih sebenarnya berakhlakul harimah begitu ya Prof ya. Iyalah, ya. Tetapi ada nggak sih yang membedakan ulama yang dulu dengan ulama yang sekarang begitu? Apalagi sebetulnya- ulama-ulama muda ini. Ya, sebetulnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaannya, Prof. perbedaan. Ilmu tetap di tangan mereka. Ilmu-ilmu agama, ya, sumber-sumber mereka gali juga dari sumber-sumber kitab klasik, ya, ulama. Tidak ada beda lah. Cuma mungkin ulama sekarang approach-nya lebih banyak kepada dunia modern barangkali ya. Digital. Nah, jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan. Karena dasar katakan ulama itu kalau dia memiliki basic ilmu keagamaan. Ya. Nah, itu sekali. Baik Prof. Ya, ada. Saya mau nanya ke Rektor, Ibu Rektor, Profesor Dr. Nur Hayati, apakah meskipun belum 1 tahun di WINSU, tapi luar biasa sekali perkembangan WINSU begitu Ibu masuk begitu. Apakah ada visi yang kemudian nanti akan dilakukan jadi aksi di sana? Setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Ruang Publik pemirsa. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Ruang Publik dengan topik yang kita angkat, Milad ke-50 tahun WINSU Medan Smart Islamic University. Saya ke
Ibu Rektor, Bu Rektor sebelum nanti, kita masih ada waktu sekitar 15 menitan lagi nih. Bu Rektor, apakah ada visi Bu Rektor sendiri, kemudian nanti yang akan dijadikan jadi aksi begitu dia. Visi itu harus jadi aksi gitu loh, benar. supaya UISU semakin berkembang gitu. Ya. Jadi visi kami itu adalah menjadikan UIN Sumatera Utara Medan itu yang unggul, ya, unggul dari segi akreditasinya, terkemuka. Jadi terkemuka itu dari segi publikasinya kah gitu ya, ininya ya, bagaimana keunggulan dosen-dosennya, itu menuju Smart Islamic University. Smart Islamic University itu adalah kampus cerdas, ya, kampus cerdas yang paling dominan di situ adalah digitalnya. Ya, jadi istilahnya pelayanannya itu dengan digital gitu. Jadi kan orang kalau udah pelayanan dengan digital itu kan mereka nggak ribet lagi ya, antri atau apa kayak gitu. Kita menuju ke sana semuanya ya. Kemudian ini untuk apa? Untuk membangun peradaban di Asia Tenggara tahun 2027. Ya, ininya. Karena saya berakhir itu 2027. Masih lama, Prof. Masih lama, Prof. Rektor. Masih lama, Bu Rektor. Masih banyak harus dibuat di sana. Masih banyak. Itu masih lama, Bu. Itu masih 2023. Saya ke Prof. Haidar. Prof, sejarah apa namanya yang tidak bisa kita lupakan dari YAIN menjadi WIN ini apa sih, Prof? Gitu. Ini kan penting kan karena sanksi sejarahnya masih ada begitu, benar, Prof. benar. Gitu. Baik. Masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adinda Kiri begini, ini UIN Sumatera Utara ini itu dibangun atas gabungan antara fakultas yang ada di Padang Sidimpuan dengan fakultas yang ada di Medan. Jadi tahun 1968 dinegrikanlah di Medan, di Sidimpuan itu ada UNUSU namanya, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, swasta. Fakultasnya Tarbiyah Syariah Usuluddin. Kemudian Tarbiyah ini dinegrikan. Dinegrikan di Serangga pada Departemen Agama tahun 1 Juni 68. Kemudian dinegrikan pula Usuluddinnya 24 September 70. Jadi 2 fakultas negeri sana. Di Medan begitu juga. Di Medan ini belum ada IAIN, belum ada apa-apa di sini. Yang ada juga ada cabang. Cabang dari Padang Sidimpuan itu? Tidak. Cabang dari Aceh. Aceh. Kalau Sidimpuan itu cabang dari IAIN Imam Bonjol. Karena itu yang terdekat. Iya. Di sini belum ada, seharusnya cabang Medan kan. Iya, Tapi Medan belum ada induk, belum ada UIN, belum ada IAIN. Nah, maka di Medan ini ada 2 fakultas, satu Tarbiyah, satu Syariah. Ini pun dinegrikan tahun 68, 12 Oktober 68, dua-duanya. Jadi tahun 72 dibentuklah panitia untuk penegrian IAIN Sumatera Utara ini. Kenapa? Karena kota-kota lain, kota-kota besar lain sudah ada IAIN. Kenapa Medan belum punya? Sudah 13. Mulai Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sudah ada. Medan yang belum ada sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia belum ada. Maka sepakatlah pemerintah, ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana kita? Buatlah SK, pembentukan panitia tahun 72. Akhirnya ya menghadap Menteri Agama, Menteri setuju. Nah, inilah lahir tahun 73, 19 November diresmikanlah 2 fakultas yang ada di Sidimpuan sebagai induknya dan 2 fakultas yang ada juga sebagai induknya. Jadi 4 fakultas. Karena syarat menjadi IAIN ada syarat 3 fakultas. Nah, sudah lengkap 4 fakultas. Nah, inilah sejarahnya. Maka digabunglah itu menjadi Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. Berdiri secara resmi 19 November 1973. Diresmikan oleh Profesor Dr. Mukti Ali. Waktu itu sebagai Menteri Agama. Nah, pertanyaannya, seluruh IAIN ini punya nama. Nama ulama atau nama pahlawan? Raniri Banda Aceh, Imam Bonjol Padang, Raden Intan Lampung, Syarif Hidayat Jakarta, Yogyakarta Sunan Kalijogo. Kenapa Medan? Apa tidak ada ulama? Kenapa begitu, Prof? Nah, inilah pertanyaannya. Coba Adinda Kiri, mengapa itu? Karena saking banyaknya ulama. Saking banyaknya ulama, apalagi kalau diambil dari satu daerah tertentu, nanti seolah-olah ini milik daerah tertentu. Pada waktu itu muncul 4 nama. Siapa aja itu, Prof? Pertama Syekh Mustafa Hussein, Purba Baru, dari Mandailing, pendiri pesantren Purba Baru. Yang kedua Hasan Maksum, seorang ulama terkemuka dan kalau tidak silap saya mufti di Kerajaan Sultan Delhi. Yang ketiga Hamzah Fansuri, yaitu ulama besar yang berasal dari Barus, Hamzah Fansuri. Yang keempat Sumatera Utara,
Akhirnya Keempat yang diambil. inilah yang keempat di Sumatera Utara. Ini persis peristiwa Kuala Namu. Kuala Namu. Kuala Namu kan banyak ada yang mengusulkan ini, ada mengusulkan ini, mengusulkan ini. Akhirnya Kuala Namu jadinya kan Baik. untuk pemersatu. Bangsa. Karena Baik. Luar biasa kan- Sumatera Utara. Luar ya. biasa Ah, Win itu Sumatera memang- Utara ya, Prof. Saya kalau Legowo menerima semua tapi Iya, ya, Prof. menerima, Nggak ada bahkan, yang bahkan banyak setuju dengan itu. Saya kan ya sering juga mewakili yang dulu waktu saya menjabat juga Iya, di Iya. beliau. Kenapa enggak ada kalian punya pahlawan rupanya di sana? Enggak ada, bukan. Kami ambil ini supaya kami menyatu. Karena sana banyak suku-suku, banyak apa ya kan itu. sekarang Itu, menjadi barometer di ada Sumatera Utara. Sumatera menjadi barometer Iya. juga Sekarang kelihatannya kan Sumatera begitu. Utara. IAIN inilah yang tahun 2014 berubah wujud menjadi UIN. Iya. Yang kebetulan masa suami. Ya, Ibu Profesor Rektor, Doktor luar biasa. Pernah suami jadi rektor, sekarang istri jadi rektor. Profesor Baru kejadian Dr. kali ini. Fadil Lubis, MA, nah, ya, Selamatan Los Angeles. Iya. Ya dari Amerika. Kita tahu, Prof. Iya. Orang wartawan tahu pasti. Itu dia. Baik. 2014 itu. Ya. Iya, Jadi apa yang harus dihargai dari apa namanya sejarah ini, Prof, supaya semua orang-orang yang ada di Winsu atau orang-orang yang berada di Winsu itu memang tetap bisa ikut mengambil bagian untuk Oh iya, membesarkan betul. Winsu dari sejarah yang ada. Kita ada karena sejarah dari begitu. iktibar Prof. namanya itu. Iya. Dalam istilah sejarah disebut iktibar Iya. atau ibrah apa? Iya. Yaitu bahwa IAIN ini telah dibangun oleh banyak orang. Karena itu generasi muda sekarang harus mensyukuri nikmat ini. Ya kan? Karena di Indonesia ini ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk sekolah apa PTKN ya. Iya. Pertama sekolah tinggi. Iya. Yang kedua institut, Institut. yang ketiga universitas. Nah, kita Universitas. sudah sampai ke universitas. Tingkat paling Kalau tinggi. sekolah tinggi itu satu cabang ilmu aja, Iya. sekolah tinggi. Fakultas ekonomi STAIN. apa? Ekonomi, ya. Apa kan? Sekolah tinggi ekonomi satu cabang Satu aja. cabang aja. Kan kalau institut sekelompok ilmu sejenis tapi dalam tapak satu rumpun. Iya. Umpamanya ITB pertanian kan, IPB teknik, IAIN agama. Nah, kemudian mau diluaskan lagi supaya disiplin ilmu yang 4 ini muncul. Kan dalam Undang-Undang Nomor 12 2000 itu ada 4 ilmu cabang ilmu. Satu ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu agama. Ilmu agama. Nah, UIN ini mengasuh 4-4 ini. Ilmu ini mengasuh 4-4 ini. Jadi seluruh cabang ilmu itu ada di UIN ini. Baik. Nah, itulah maka jadi universitas. Islam Negeri Sumatera Sudah Utara. pada tingkat Sekarang tinggi sudah itu ya. 29 se-Indonesia. 29 Indonesia. Iya, iya. Tapi Sumatera Utara punya nama begitu Punya ya, Prof? nama kata Prof, Bu Rektor, Iya. kalau kita bicara, kalau kita lihat dari gedung UIN yang ada di Tuntungan itu luar biasa sekali megahnya begitu ya. Iya. Ini apa namanya kebanggaan Sumatera Utara juga Iya, begitu iya, ya. Tidak hanya menjadi untuk UIN, tapi masyarakat Sumatera Utara juga bangga punya seperti itu gitu ya. Gedungnya keren sekali begitu. Dananya banyak begitu, tapi masih perlukah Dewan Penyantun juga, Prof? Iya, perlu. Perlu Dan- ya, Prof? Dan itu di dalam statuta kita memang struktur organisasi UIN itu Ada. rektor, AA, senat, ada SPI, Satuan Pengawas Internal, kemudian ada Dewan Penyantun, ada Dewan Pengawas. Iya. Jadi kita ada Dewan Penyantun. Nah itu dari masa Prof. Muhammad Yasir ya, Iya. Nasution sampai kepada almarhum suami saya, itu Ketua Dewan Penyantun itu adalah Bapak Haji Anif. Beliau luar biasa itu bantuannya untuk baik dalam masih IAIN maupun setelah beralih menjadi UIN Sumatera Utara Medan. Bahkan masjid yang baru-baru Iya, ini- masjid Iya, yang masjid. baru bangun itu anak beliau ya, Bapak Musa Rajeksa, beliau kan Dewan Penyantun UIN. Itu yang baru kita resmikan kemarin. Kemudian ada juga gedung yang di Kampus Sutomo. Kampus Sutomo itu beliau yang bangun. Ada gedung. Gedung Berlantai gedung 3. untuk perkuliahan ya, itu bagus. Kemudian ada renovasi, ada gedung ijek di depannya. Ada gedung ijek Iya, lagi. Ada. juga ada Wow. ininya. Jadi memang gunanya Dewan Penyantun itu ya seperti itu. Iya, iya. Ya, mereka istilahnya harus memberikan apa kontribusinya untuk UIN Sumatera namanya Utara. penyantun ya. Iya, namanya penyantun. Jadi harus memberikan ya kontribusi untuk Masih ada harapankah kemudian Prof nanti supaya alumni-alumni ini menjadi Dewan Penyantun juga, Prof? Oh Wah, iya, iya. kan harapkan supaya Alumninya kan sudah banyak sukses, Prof. banyak. Banyak pengusaha-pengusaha juga itu, pengusaha muda. banyak banyak. Kemarin kita kumpulkan alumni Tarbiyah, banyak rupanya pengusaha muda. Oke. Mudah-mudahan nanti jadi dia penyantun. Iya. Iya. Ada yang anggota dewan, ada yang jadi dubes ya. Iya, iya. Menurut Bu Rektor, apakah alumni juga memang cukup strategis menjadi Dewan Penyantun kita? Ya, begitu? iya. Cukup strategis. Iya. Karena kan kalau misalnya ini dari alumni itu rasa memilikinya itu kan
lebih lagi kayak gitu. Karena dari alumni gitu ya. Jadi untuk membesarkan UIN itu kan menjadi lebih apa ya? Rasa keterikatannya Iya. itu gitu ya, Ada sangat kuat sekali. sense of Ya, iya. Rasa kepemilikannya Nah, kepada rasa UIN. memilikannya. Nah, ininya. Jadi itu makanya kita berharap nanti ya memang alumni sendiri udah banyak sekali ya yang menjadi apa ya, sukses ya. Di bidangnya masing-masing. Iya, di bidangnya masing-masing. Itu seperti Duta Besar Maroko, Bang Hasrul Azwar, itu Ya. juga alumni itu. Ya, alumni mungkin di atas, di bawah ini Di ya, bawah Bang? saya. Iya, di bawah. Iya, ada tahun 72. Iya. 72 ya, Prof. Iya, 72. Sekelas dengan istri saya masuknya tuh. Tahun 72. Tapi Prof, pada kesempatan ini apa yang mau disampaikan semua kepada ulama-ulama yang lahir dari Winsu, Prof, supaya terus bisa berkontribusi walaupun mereka bukan secara langsung bekerja di Winsu, tapi kan mereka adanya karena Winsu begitu. Iya. Mereka besar karena Winsu juga Iya, betul. begitu. Pertama itu sebut alma mater kan, ya ibu yang melahirkan kita. Jadi kalau ada ibu kandung kita, ya kan, ibu biologis kita, maka ada ilmu spiritual kita, yaitu ibu spiritual kita itu siapa? Ya kampus kita. Jadi bagaimana kita mencintai kampus kita ini? Ya itu bermakna bahwa kita mencintai dari mana kita lahir dulu. Karena itu himbau kepada ulama, kepada alumni-alumni ya UIN, baik masih tarbiyah ya IN, tarbiyah, syariah, usuluddin seterusnya yang masih agama ya supaya berkontribusi. Ya kontribusi itu ke banyak bentuknya. Ya. Pertama bagi yang memiliki dana ya silahkan disumbangkan, bagi yang memiliki ilmu ya dengan ilmunya, bagi kemampuan orator yang tinggi waktu berdakwah ya singgung UIN ya kan itu membesarkan UIN lah. Ya mengharumkan nama UIN. Ya. Karena kita Lewat ya, dakwah-dakwahnya. dakwah kita. Ya. Karena itu berarti kita berterima kasih kepada ibu kita sendiri kan itu ya. Ibu spiritual, ya, ibu ilmu kita, ilmu dari mana kita lahir? Ya dari semua orang dulu kan punya apa namanya itu, punya keterikatan dengan ilmunya sendiri ya, yaitu dengan alma maternya. Anda mungkin tidak mungkin. Untuk mahasiswa yang ada sekarang di sana apa nih Prof pesan? Kalau kami Supaya mereka bisa menjadi ulama-ulama penerus. kalau begitu. kami mengharapkan kepada anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswa yang ada sekarang ini, ya pertama tentu bekerja dengan sungguh-sungguh, ya memiliki visi ke depan yang lebih baik lagi sebagai seorang mahasiswa, kemudian mempunyai cita-cita, ya kan, lalu kemudian bekerja keras, smart, kerja keras dan smart kata Kerja ibu. keras dan smart begitu Ya ya, kan Prof. ya, Baik. cerdas. Saya ke Bu Rektor, ini Bu Rektor closing statement juga ini, waktunya 1,5 menit kalau cukup ya. 1,5 menit, silakan Bu Rektor, apa ini yang mau disampaikan lewat topik kita hari ini Milad ke-50 tahun Winsu Medan Smart Islamic University. Apa yang mau diwujudkan secara bersama-sama, walaupun tadi sudah banyak hal yang kita bahas, begitu, tapi kemudian skala prioritasnya apa ini? Ya, kita berharap kepada ini ya, mahasiswa kita, Civitas Akademika, kemudian alumni, marilah kita bersama-sama membesarkan UIN Sumatera Utara Medan. Dan kita itu menerapkan collaboration for change gitu ya, kolaborasi untuk perubahan. Artinya apa? Kita itu tidak bisa besar sendiri, tapi dengan kebersamaan kita itu bisa besar. Oleh karena itu kita berharap seperti apa yang dikatakan oleh Bang Haidar tadi ya, bagaimana perhatian alumni untuk UIN Sumatera Utara itu sangat-sangat penting sekali. Karena dari alumni inilah akan memberikan bagaimana hasil produk dari IAIN atau UIN Sumatera Utara Medan itu sendiri. Dan kalau saya pribadi memang prinsip kepemimpinan saya itu adalah al-muhafazah al-qadim as-solih wal akhzu bil jadid al-aslah. Jadi apa yang udah baik ya kita pertahankan. Mana yang lebih baik, ya itu harus kita ambil. Nah, itu dia. Ini jadi nggak asal karena kita jadi pemimpin semua harus dirubah ini apa enggak. Yang sudah baik, ya kita pertahankan. Luar biasa sekali nih. Makasih banyak Rektor, Ibu Rektor Winsu Medan, Profesor Dr. Nur Hayati MAG. Luar biasa sekali. 1 jam bincang-bincang kita, tapi serasa 20 menit ya, karena asik begitu ya. Memang banyak hal yang mau padahal masih banyak hal yang harus kita bongkar begitu ya. Masih ada waktu lain nanti Bu Prof. Ya, insyaallah. Terima kasih Pak Guru Besar Winsu Medan, Bapak Profesor Dr. Haidar Putra Daulay MA, yang menarik sekali tadi pesan-pesannya. Ayo semua alumni ini memang harus berkontribusi untuk bagaimana kemudian membesarkan Winsu. Apalagi banyak sekali ulama yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di dunia ini, alumni Winsu, begitu ya Prof. Tapi saya menarik juga tadi, yang tadi disampaikan oleh Bu Rektor, apa yang sudah baik
tetap kami pertahankan. Tapi apa yang harus diperjuangkan tetap akan diperbaiki. Untuk apa? Untuk kebesaran Windsor ke depan. Iya, Terima benar. kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.